Selamat malam Ibu Guru, sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Trihapsari dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan membahas jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum ada 8, yaitu hukum menurut isinya, hukum menurut sifatnya, hukum menurut bentuknya, hukum menurut waktu berlakunya, hukum menurut tempat berlakunya, hukum menurut cara mempertahankan, hukum menurut wujudnya, dan hukum menurut sumbernya. Saya akan menjelaskan tentang 5 jenis hukum. Yang pertama adalah hukum menurut isinya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hukum publik dan hukum privat. Perbedaan dari hukum publik dan hukum privat adalah hukum publik mengatur kepentingan umum dan hubungan penguasa dengan warga negaranya, sedangkan hukum privat mengatur hak dan kewajiban perorangan dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum publik, salah satu pihaknya adalah penguasa, sedangkan hukum privat, kedua belah pihak adalah perorangan. Hukum publik bertujuan melindungi kepentingan umum dan hukum privat bertujuan melindungi kepentingan perorangan atau individu. Yang kedua adalah hukum menurut sifatnya. Hukum memiliki sifat yang berbeda-beda dan dibagi menjadi 2, yaitu hukum bersifat mengatur. Adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa adalah hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. Apabila melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Yang ketiga adalah hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar satu negara dengan negara yang lain. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain. Dan keempat, hukum lokal, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu. Yang kelima, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Yang keempat adalah hukum menurut wujudnya, yaitu hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sebagai contoh adalah hukum perdata, hukum pidana, dan hukum dagang. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Yang kelima adalah hukum menurut cara mempertahankannya. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang isinya memuat peraturan-peraturan mengenai hubungan yang berwujud perintah dan larangan, disertai sanksi-sanksi. Sebagai contoh adalah hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Yang kedua, hukum formil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara melaksanakan dan cara mempertahankan hukum adalah hukum, contohnya hukum acara perdata dan hukum acara peradilan dan tata usaha negara.